Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan berupa kesehatan dan juga keimanan. Kita masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Langsung saja ke materi. Kalau kemarin sudah masalah CMP, ini ada crank atau poros engkol, jadi letak di poros engkol dan cam angle sensor. Jadi kalau di crank sensor berarti di poros engkol, berarti poros engkol berputar itu di sensor. Fungsi untuk misalnya di cranknya di crank CKP crank sensornya. Nah, ini mengidentifikasi putaran mesin dan mengidentifikasi silinder atau piston. Artinya bahwa jika poros engkol berputar, piston itu pada posisi top atau di atas. Nah, berarti kan nanti diperintahkan ke ECU untuk menginjeksikan bahan bakar. Terus kalau yang atas ini adalah cam angle, ini adalah menyensor sudut crankshaft atau poros. Menyensor crankshaft masih di posisi crank sensornya. Jadi silindernya diperiksa, poros engkol berputar juga diperiksa. Nah, ini putaran poros engkol berapa kali putarannya. Nanti silinder juga pada posisi top, itu baru injektor ditekankan. Terus physical speed sensor, ini adalah sensor kecepatan kendaraan. Jadi semakin cepat kendaraan berarti di ECU itu diperintahkan bahwa perintah itu untuk bahan bakar itu ya dipercepat. Terus AV, air fuel ratio sensor, air udara fuel ratio, jadi perbandingan udara. Fungsi AV, air fuel ratio sensor, menyensor setelan campuran udara dan bahan bakar saat idle atau stasioner. Nah, ini untuk sensor AV berarti perbandingan bahan bakar dan udara itu di sensor berapa, campurannya kurus atau gemuk. Catatan, jangan metal AV sensor tanpa menggunakan CO tester. Nah, ini CO tester berarti menggunakan alat sendiri, sehingga kalau CO-nya besar nanti di setel, berarti karena mungkin banyak campuran yang gemuk. Nah, ini masuk ke injektor. Injektor menginjeksi bahan bakar ke intake manifold sesuai dengan perhitungan ECU dari kondisi sensor-sensornya. Nah, ini injektor diperintahkan melalui solenoid ini nanti diartikan masuk ke ECU supaya diperintahkan untuk menyemprotkan bahan bakar. ESA, Electronic Spot Advance, ini mengontrol saat pengapian berdasarkan dari sensor-sensornya. Ini saat pengapian, jadi kalau injektornya menyemprotkan bahan bakar berarti di ESA itu
memberikan pengapian. DLI distributor less ignition, tidak menggunakan delco. Kalau tidak menggunakan delco itu DLI distributor less ignition. Less itu berarti tanpa. Kontrol kecepatan idle stasioner. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini di sini ada throttle. Nah, berarti peletakannya di stasioner adalah di TPS atau throttle position sensor. Terus kontrol pompa bahan bakar, kontrol AC di cut bila temperatur mesin menjadi 107. Bila pembukaan throttle pedal gas dibuka lebih dalam ketentuan dan kecepatan kendaraan, maka AC akan otomatis di cut. Jadi AC itu kalau kecepatannya tinggi itu berarti di cut. Jadi di AC biasanya kan kalau yang manual jika posisinya kecepatannya tinggi biasanya AC itu mati karena digunakan banyak untuk tenaga. Kontrol electric cooling fan. Nah, ini cooling fan. Electric fan bekerja bila temperatur menjadi 98 derajat. Electric fan bekerja bila AC on. Jika sensor temperatur rusak, fan akan bekerja. Jika sensor temperatur rusak, fan akan bekerja. Nah, ini berarti kan jika sensornya itu kok tidak membaca, berarti fan itu menjadi pendingin. Jadi crank position sensor, water pump. Nah, ini berurusan dengan posisi air. Bagaimana mendiagnosis sistem EV? Nah, ini sebelum mendiagnosis berarti karena untuk diagnosis harus menggunakan scanner. Nanti sebelum pembacaan scanner. Jadi misalnya seperti ini elektronik, terus misalnya di sini ada ESA Electronic Speed Advance. ICF Idle Speed Control. Ya, jadi di EV berarti singkatan misalnya di sini ada ECU atau istilah-istilah. ECU berarti Electronic Control Unit, Intake Air Pressure atau Intake Air Pressure Sensor. Ada IATS, terus ada crankshaft position berarti CMP, ada camshaft position sensor berarti untuk poros. Ini crankshaft berarti poros engkol, camshaft poros knock, water temperature sensor atau WTS berarti di sistem pendingin. Terus ada TPS, throttle position sensor, ini di throttle body atau throttle valve, pembukaan valve body. Oksigen sensor mendeteksi konsentrasi oksigen dan gas buang. Nah, ini untuk tipe EV ada tipe D. D itu berarti yang diukur di sensor itu adalah mengukur tekanan di dalam intake. Jadi tekanan di dalam intake manifold diukur mendeteksi jumlah udara yang
masuk, itu adalah tipe D, jadi udara yang masuk. Kalau tipe L menggunakan air flow meter untuk mendeteksi jumlah udara yang mengalir. Jadi bedanya nanti udaranya, volumenya. Kalau di sini adalah L, berarti air flow meter, jadi udara yang masuk atau mengalir. Jadi misalnya dari indeks manifold ini berarti manifold pressure. Terus nah ini kalau yang D berarti berdasarkan dengan jumlah udara yang masuk. Tapi kalau L itu berarti aliran atau kecepatan udara yang melewati. Nah, ini misalnya di komponen bahan bakar itu berarti misalnya di pompa bahan bakar ada fuel tank, jelas sudah tahu, fuel pump, assemble atau pompa bahan bakar, filter, pressure regulator. Nah, pressure regulator atau pembagi tekanan, delivery pipe, injektor, pulsation damper. Pompa bahan bakar dipasang bergabung dengan filter, pressure regulator, fuel sender gauge, dan lain-lain. Pump impeller diputar oleh motor untuk mengkompresi bahan bakar. Jadi pompa bahan bakar berarti berdasarkan dengan sistem saringan. Cek valve tertutup saat pompa dihentikan untuk menjaga tekanan dalam jalur bahan bakar agar mesin mudah di-start kembali. Ini jadi valve itu menutup supaya mudah dihidupkan kembali untuk engine. Jadi pompa masuk ke pressure regulator. Pressure regulator mengontrol tekanan bahan bakar ke injektor dengan 324 kPa. Nilai biasa berbeda model kendaraan. Sebagai tambahan, pressure regulator menjaga tekanan residual dalam saluran bahan bakar dengan cara yang sama di cek valve pompa bahan bakar. Jadi pompa bahan bakar, terus di sini atasnya berarti ada pressure regulator. Tipe regulasi berarti tipe 1 mengontrol tekanan bahan bakar pada tekanan konstan. Artinya tetap tekanannya. Saat tekanan bahan bakar melewati gaya pegas, pressure regulator valve terbuka untuk mengembalikan bahan bakar ke tangki. Artinya kalau di sini pegasnya sudah tidak bekerja, berarti bahan bakar kembali ke tangki. Ini kembali ke fuel tank. Ini ada valve pressure regulator, fungsinya berarti membagi. Petunjuk lubang injeksi dari injektor terkena vakum oleh vakum manifold, jadi yang dapat menarik keluar bahan bakar. Terus tipe 2, tipe ini dilengkapi delivery pipe. Nah, ini kalau tadi kembali ke tangki, nah ini ditambahkan delivery pipe. Nah, ini jadi di delivery pipe ini nanti bahan bakar kembalinya lewat delivery pipe atau pipa pembagi. Tekanan ditentukan oleh manifold pressure. Cara kerja dasar tipe 1, tetapi kenapa vakum manifold diberikan ke ruang atas diafragma. Tekanan bahan bakar dikontrol dengan mengubah tekanan ketika katup dibuka sesuai dengan vakum manifold kembali ke tangki melalui fuel return pipe. Jadi kembalinya di sini lewat pipa-pipa delivery. Lubang injeksi atau injektor kena vakum oleh vakum manifold dapat menarik keluar bahan bakar. Pulse damper. Pulse damper menggunakan diafragma untuk menyerap sedikit denyut tekanan bahan bakar dihasilkan oleh injeksi bahan bakar. Ini berarti bagian di bahan bakar atau di sistem bahan bakar diinjeksi. Nah, ini ada pulse damper, ada delivery, ada sistem pembagi atau regulator, injektor. Nah, contoh misalnya seperti ini, injektor menginjeksikan bahan bakar ke dalam silinder. Nah, ini berarti
berarti sudah tahu loh untuk injektor. Nah, ini berarti seperti ini ada coil, terus di sini ada sensor injektor. Nah, sensor ini masuk ke ECU nanti perintahnya adalah supaya injektor itu menyemprotkan bahan bakar. Penanganan itu ada o-ring, tidak boleh digunakan kembali jika sudah lepas. Pasang o-ring pertama dilapisi dengan bensin. Sewaktu masang injektor ke delivery pipe jangan sampai merusak o-ring. Ini delivery berarti pembagi ke ruang bahan bakar lagi atau ke tangki. Fuel filter atau saringan bahan bakar. Ini menyingkirkan debu. Kita sudah tahu lah untuk saringan pompa bahan bakar, saringan menyingkirkan debu dan kotoran lain. Petunjuk service. Bila saringan sampai tersumbat, ini akan mengurangi tekanan bahan bakar yang dikirim ke injektor. Petunjuk. Beberapa pompa bahan bakar dipasang di bagian luar tangki. Artinya ada yang dipasang di tangki tapi ada yang di luar. Kontrol pompa bahan bakar saat mesin hidup. Ini IG hidup, relay, EV, terus masuk circuit opening relay, pembukaan, masuk ke ECU. Terus di sini ada fuel pump atau pompa bahan bakar. VM control untuk sirkuit-sirkuit lebih sulit ya. Ini saat mesin berputar setelah diinput ke ECU, relay EV on selama 2 detik. Saat sinyal berputar mesin yang telah diinput ke ECU, mesin ECU akan mengkonkan transistor membuka rangkaian relay. Jadi di sini selama 2 detik, kemudian harus mengalir ke pompa bahan bakar. Jadi jika IG terus di sini relay, nah relay di sini menjadi berhubungan, terus pompa bahan bakar bekerja. Jadi gunakan sistem relay saat mesin berputar untuk pompa bahan bakar. Apabila mesin dimatikan, bila saat posisi on mesin dimatikan, sinyal NE tidak lagi di input. Jadi tidak ada lagi input. NE tidak lagi ada input, di sini terbuka. Fuel pump tidak bekerja. Nah, di sini NE signal masuk. Kalau di bawah berarti NE signal tidak masuk. Kalau di atas mesin hidup berhubungan, di bawah mesin atau relay tidak berhubungan sehingga pompa bahan bakar itu tidak bekerja. Petunjuk service DLC jika kunci kontak diputar kunci on pada kondisi terminal EV terhubung dengan terminal E, maka itu mesin akan mengonkan transistor menggunakan relay on selama 8 detik. Dengan cara ini pemeriksaan tekanan bahan bakar kerja pompa dan dilakukan melalui pompa bahan bakar yang bekerja. Nah, ini misalnya untuk ngecek di sistem cycling EV terminal-terminal, berarti ini biasanya posisinya di atas. Ini di pompa bahan bakar. Nanti di pompa bahan bakar kita tambah lagi, berarti ada di sini injeksi bahan bakar. Injeksi bahan bakar dan ini injeksi. Ya, jadi di injeksi kita ada independen di injektor, berarti ada 2 metode injeksi bahan bakar secara independen. Independen berarti satu-satu silinder. Sehingga di sini adalah 1, 3, silinder 1, silinder 3, silinder 4, silinder 2. Berarti
fairing ordernya atau FO-nya adalah 1, 3, 4, 2. Terus timing injeksinya juga beragam, ada yang penyemprotan dilakukan pada waktu yang ditentukan injeksi dan jumlah udara indeks di putaran engine atau mesin. Metode injeksi bahan bakar timing sebagai berikut. Sebagai tambahan besar, maka awal timing injeksi harus semakin cepat. Nah, ini injeksi independen, di sini ada injeksi grup. Artinya di sini misalnya di silinder 1 dan 3 disemprotkan, di sini 2 dan 4 disemprotkan. Di proses injektor ada sistemnya independen, ada yang grup, ada simultaneous. Ini selalu disemprotkan secara keseluruhan. Jadi, contoh untuk independen, bahan bakar diinjeksi secara independen untuk tiap silinder setiap 2 putaran crankshaft. Jadi setiap kali 2 putaran crankshaft atau poros engkol itu bahan bakar disemprotkan. Berarti pekerjaannya dengan cara sensor crankshaft untuk menginjeksi bahan bakar secara independen. Nah, ini berarti kenapa di poros engkol ditambahkan sensor CKP atau crankshaft sensor. Terus di sini ada grup bahan bakar diinjeksi untuk tiap grup sekali setiap 2 kali rotasi crankshaft. Jadi setiap kali 2 rotasi atau 720 derajat itu berarti nozzle menginjeksikan bahan bakar. Ini sistemnya grup. Kalau grup berarti pada posisi misalnya di sini ada poros atau silindernya, berarti ada 6. Ada 6 berarti ada misalnya di sini ada grup 1, grup 2, grup 3, berarti ini ada 3 grup. Misalnya di sini posisinya juga 6. Nah, ini setiap kali 2 putaran 3 grup. Oh, ini 2 grup ya, ini berarti 3 grup. Jadi 2 grup berarti seperti di atas. Nah, ini berarti kalau di sini adalah 4 silinder. Kalau 6 berarti yang posisinya ya pada posisi top setiap silinder. Ini 2 grup. Berarti misalnya kalau di sini silinder 1 5 atau 135, berarti di grup 1. Terus di sini 6 2 4 itu di grup 2. Tapi kalau di 3 grup berarti 1 dan 5 disemprotkan, 3 dan 6 disemprotkan, 2 dan 4 disemprotkan. Berarti menjadi 3 grup. Jadi setiap 2 silinder. Kalau di sini adalah 4 grup. Berarti misalnya yang disemprotkan menjadi 1 7 disemprot bersama, 8 2 berarti ada 1 2, terus di sini 3 dan 4 dan 6 berarti 1 grup, terus 3 dan 5. Ini berarti ada 4 grup. Jadi silinder 1 dan 7 itu disemprotkan bersama, terus 8 dan 2 disemprotkan bersama, terus di sini 4 dan 6 disemprotkan bersama, 3 dan 5 disemprotkan bersama. Ini adalah 4 grup. Terus di sini ada simultaneous, bahan bakar secara serempak disuntikan ke masing-masing silinder setiap putaran crankshaft. Jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk pembakaran di sana dalam 2 kali injeksi. Nah, ini secara serempak semuanya. Nah, ini berarti putaran crankshaft jumlah bahan yang dibutuhkan untuk pembakaran diinjeksikan dalam 2 kali injeksi. Jadi setiap volume pembakaran dibutuhkan 2 kali injeksi. Itu untuk simultan.
Ya, sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.